Museum Jenderal Sudirman awalnya merupakan kediaman Jenderal Sudirman. Museum ini lebih sering dikenal dengan nama Museum Sasmiraloka, yang dalam bahasa Jawa memiliki arti yaitu untuk mengenang atau mengingat sebelum dijadikan rumah kediaman pada masa penjajahan Belanda. Bangunan tersebut digunakan untuk rumah dinas pejabat keuangan yang dulu dipimpin oleh Puro Pakualam ke-7. Kemudian setelah Indonesia merdeka, rumah ini dialihfungsikan menjadi kediaman Jenderal Sudirman. Banyak cerita sejarah yang disimpan oleh bangunan tersebut sebelum diresmikan menjadi museum sampai sekarang. Pada masa agresi militer II, gedung ini digunakan oleh Belanda untuk dijadikan markas informasi. Setelah perang selesai, maka pada tanggal 27 Desember 1949, tempat ini kemudian diserahkan kepada Indonesia untuk dijadikan markas Komando Militer Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu dan pergantian kepemimpinan, gedung ini kemudian digunakan sebagai asrama resimen, infanteri, dan juga asrama para penderita cacat. Setelah beberapa waktu kemudian, di tahun 1968, gedung ini dialihfungsikan lagi menjadi Museum Angkatan Darat pada 17 Juni 1968 hingga 30 Agustus 1982. Sudirman lahir di Purbalingga, lebih tepatnya di Desa Rembang, Bantar Barang pada 24 Januari 1916. Riwayat pendidikan antara lain Hollands Indisch School atau Taman Siswa dan Mula Warburg Muhammadiyah Solo. Beliau juga pernah mendapatkan latihan militer oleh lulusan Akademi Militer Belanda yaitu Suwarjo Tirtosupono dengan menempuh pendidikan di Pusat Pendidikan Perwira sebagai Daidancho. Museum Jenderal Sudirman ini juga memiliki 14 ruang berbeda dengan lokasi benda-benda. Penjelasan dari setiap ruang juga dijelaskan secara rinci. Yang pertama ada ruang tamu. Ruang tamu pada museum ini didesain sangat sederhana dengan satu perangkat meja kursi yang dilengkapi lampu gantung yang semua peralatan nampak sederhana dan kuno. Ini menunjukkan kepribadian beliau yang memang mementingkan kesederhanaan dan kenyamanan. Disinilah Jenderal Sudirman menerima tamu semasa hidupnya. Yang kedua, ruang santai. Di ruang santai inilah Jenderal Sudirman dan para sahabatnya sering merundingkan strategi peperangan yang akan dijalankan dalam menghadapi perlawanan Belanda. Masalah peperangan menjadi topik yang sangat diperbincangkan di ruangan ini. Beberapa lokasi yang dipamerkan pada ruang santai yaitu radio kuno dengan merek Philips dan peralatan pecah belah kepunyaan beliau. Yang selanjutnya ada ruang kerja. Ruang kerja digunakan Jenderal Sudirman untuk mengatur segala peraturan dan kebijakan TNI pada masa itu. Beberapa koleksi yang disimpan di ruangan ini antara meja kerja, kertas pesawat, telepon, replika keris, senapan, dan piagam penghargaan serta tanda jasa sebagai pahlawan nasional untuk jenderal. Selanjutnya ada ruang tidur tamu. Ruang ini dikhususkan untuk para keluarga atau sahabat beliau yang berkenan untuk menginap di rumah beliau. Beberapa peralatan yang menjadi koleksi pada ruang tersebut yaitu almari, pakaian, kursi tamu, tempat tidur, dan lukisan. Selanjutnya ada ruang tidur Jenderal Sudirman itu sendiri. Ruang ini digunakan oleh Jenderal Sudirman untuk beristirahat. Tempat tidur yang sederhana dan tradisional menjadi tempat nyaman dan kesayangan beliau. Beberapa barang koleksi yang dipamerkan pada ruang tersebut yaitu patung lilin, meja kursi, pakaian tradisional yang biasa digunakan beliau, dan dalam keperluan tertentu mesin jahit, kesayangan Ibunda Jenderal Sudirman, dan lukisan. Selanjutnya ada ruang kesekretariatan. Ruang ini banyak menyimpan barang peninggalan sejarah yang berkaitan dengan jabatan selama Jenderal Sudirman masih hidup. Ada pula satu set meja kursi yang digunakan beliau untuk bekerja.
Ada pula foto saat Jenderal Sudirman disumpah anggota pimpinan tentara. Selanjutnya ada ruang Pagalangan Ambarawa. Di sini disimpan market yang menjelaskan tentang bagaimana proses Jenderal Sudirman dalam merumuskan taktik peperangan dan cerita beliau dalam memimpin langsung seluruh peperangan dalam melawan Belanda. Dan pula koleksi senjata tempur yang pernah beliau gunakan seperti senjata mesin ringan. Selanjutnya ada ruang diorama. Seluruh sejarah kehidupan Jenderal Sudirman diceritakan pada ruang ini. Dan pada pula cerita dan Sudirman pernah bermarkas di Sobo pada tahun 1949 silam. Di sini juga dipamerkan tandu yang digunakan saat melakukan perang gerilya menuju Pelayan.